Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Novi Andriani Zakaria. Oke teman-teman, kali ini aku akan share mengenai inspirasi atau sumber inspirasi judul skripsi. Jadi seperti yang biasanya saya share di kelas online pelatihan dan konsultasi skripsi, ada 3 cara atau 3 sumber bagaimana bisa mencari sumber inspirasi judul skripsi. Jadi yang pertama itu teman-teman bisa melihat dari keunikan dari objek penelitian. Nah, yang dimaksud dengan keunikan dari objek penelitian adalah sesuatu hal yang dimiliki oleh objek penelitian yang tidak dimiliki oleh objek lain. Seperti itu. Jadi keunikan itu bisa dicari melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait objek penelitian yang akan kita jadikan objek penelitian. Kemudian bisa juga kita cari keunikannya itu dari latar belakang pada suatu skripsi. Jadi di situ akan dijelaskan beberapa hal yang membuat peneliti itu tertarik untuk mengambil objek penelitian di tempat tersebut. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara melihat abstrak atau melihat conclusion atau kesimpulan. Jadi di sebuah skripsi itu akan dijelaskan sebuah kondisi real atau temuan yang dilakukan yang ditemukan atau dilakukan peneliti, kemudian peneliti tersebut itu ada hal-hal yang memang objek penelitian tersebut itu tidak sesuai dengan teori, atau misalnya teori berkata seperti ini, ternyata kondisi real yang ada di lapangan itu masih belum seperti itu, kayak gitu. Jadi itu bisa dijadikan sebagai sumber inspirasi pembuatan judul. Jadi kita lihat aja di situ. Biasanya di skripsi itu ada rumusan masalah, hambatan, kemudian kelemahan pada objek penelitian, kayak gitu. Nah itu bisa kita jadikan sebagai sumber inspirasi pembuatan judul. Karena teman-teman, sebelum teman-teman menentukan judul, itu teman-teman harus mencari dulu apa permasalahan pada suatu objek yang teman-teman teliti. Jadi jangan sampai teman-teman kebalik, mencari judul dulu, kemudian baru menentukan permasalahan yang ada pada judul tersebut. Tapi yang benar itu teman-teman itu merumuskan dulu kira-kira di situ permasalahannya apa, kemudian baru disusun sebuah judul. Kemudian yang nomor 3 yaitu teman-teman bisa mencarinya melalui identifikasi masalah pada sebuah skripsi atau pada sebuah tesis atau disertasi yang di situ memuat poin identifikasi masalah. Jadi teman-teman, tidak semua skripsi memuat identifikasi masalah. Jadi poin identifikasi masalah itu biasanya berada setelah poin rumusan masalah. Dan biasanya poin identifikasi masalah itu bareng atau jajar dengan poin batasan masalah. Jadi misalnya A latar belakang, B rumusan masalah, C batasan identifikasi masalah dan batasan masalah. Jadi seperti itu. Kadang skripsi itu tidak memuat, tapi beberapa skripsi juga ada yang menggunakan poin identifikasi masalah. Nah, poin identifikasi masalah itu dibuat untuk memudahkan peneliti lain dalam mencari sumber inspirasi judul. Jadi sudah diidentifikasi masalah-masalahnya yang ada, kemudian itu disajikan beberapa untuk agar peneliti lain itu bisa melakukan penelitian terkait hal tersebut.
itu bisa. Kemudian ada lagi sebenarnya, yaitu teman-teman lihat di saran atau rekomendasi ya. Biasanya itu terletak di kesimpulan. Itu teman-teman bisa melihat atau membuat judul berdasarkan saran atau rekomendasi kayak gitu. Jadi semangat teman-teman mencari judul skripsi itu tidak sesulit yang teman-teman kira. Oke, cukup sekian sharing kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.